Selamat siang, Ibu. Siang, Ini surat pemberitahuan penggusuran Ibu. Lahan ini akan dibangun proyek komersial. Anda harus segera pindah. tapi kami di sini sudah tinggal selama 10 tahun. Kami punya hak atas rumah ini. Silakan Anda permasalahin masalah ini ke pengadilan jika Anda merasa keberatan. Hidup kami sederhana, tapi kami bahagia. Rumah ini adalah tempat kami berteduh, tempat anak-anak yang tumbuh. Tapi hari itu semua berubah. Permisi, apa benar dengan Ibu Afra? Benar, Mbak Zaina ya, yang aktivis itu ya? Iya Bu, saya dengar cerita dari teman saya masalah penggusuran yang Ibu alami. Boleh saya dengar cerita langsung ya? Tentu Mbak, saya benar-benar bingung harus berbuat apa. Ini surat penggusurannya Mbak. Petugas bilang kami harus pindah secepatnya. Tapi kami di sini sudah tinggal selama 10 tahun. Kami tidak punya tempat lain. Bu, saya lihat ini keputusan sepihak. Apakah sebelumnya ada sosialisasi dengan pihak yang ingin menggusur? Tidak Mbak, tiba-tiba saja ada petugas datang membawa surat ini. Dan dia bilang surat ini untuk proyek besar. Bu, saya akan coba bantu. Saya kenal seorang pengacara yang sering menangani kasus seperti ini. Tapi Ibu harus siap berjuang. Ini tidak akan mudah. Terima kasih Mbak, saya siap demi keluarga saya. Dian, saya butuh bantuanmu. Butuh bantuan apa? Ada ibu yang bernama Afra, rumahnya terancam akan digusur. Padahal dia sudah tinggal lebih dari 10 tahun. Dia memang mempunyai kepemilikan apa? Ada, dia punya sertifikat, tapi proyek ini tetap berjalan. Katanya sih sudah legal, saya rasa ada yang tidak beres. Proyek-proyek sebesar ini biasanya penuh celah, tapi siapa yang ada di baliknya? Pak Hadi, dia pengusaha besar. Dia mempunyai koneksi yang kuat ke pemerintah. Afra sudah mengadu ke pihak yang berwenang, tapi hasil tidak ada. Kalau memang ada sertifikat sah, ini bukan sekedar soal hukum. Ini soal kekuasaan yang menyalahgunakan sistem. Kita harus berhati-hati. Dian, kalau kita diam, Afra akan kehilangan semuanya. Baik, saya akan mempelajari kasus ini lebih dalam. Ini bukan hanya tentang membela satu keluarga. Kita melawan sistem yang seringkali tidak berpihak kepada orang-orang kecil. Apakah kamu siap? Saya siap melakukan apapun. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang. Pastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Tenang saja Pak Adi. Hukum bisa diarahkan selama kita tahu caranya. Silakan duduk. Sidang dimulai. Kita akan membahas kasus sengketa tanah ini. Silakan para penggugat menyampaikan argumennya. Yang mulai tren, saya sudah menemukan dokumen resmi yang sudah didukungkan oleh kepemilikan tanah ini. Proyek ini akan dibangun di lahan tersebut untuk kepentingan umum. Selanjutnya demi kemajuan ekonomi daerah juga. Yang mulia, tanah ini dimiliki secara sah oleh klien saya, Bu Afra, yang telah tinggal di sana lebih dari 10 tahun. Dokumen kepemilikan tanahnya jelas dan sah secara hukum. Namun sesuai undang-undang proyek ini telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah Pak, dan juga kepentingan masyarakat itu harus diutamakan. Kepentingan siapa yang dimaksud? Proyek ini hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara warga kecil seperti Bu Afra dirugikan. Hukum tidak boleh berpihak pada kekuasaan semata. Saya sudah mempertimbangkan argumen kedua belah pihak. Demi kepentingan ekonomi dan pembangunan, saya memutuskan untuk mendukung proyek ini. Dengan ini sidang saya tutup.
Kita harus membuat suara yang terdengar. Silakan duduk. Selamat siang, Bu Afra, Mbak Zaina, Mbak Dian. Kami memahami kekhawatiran Anda terkait penggusuran ini. Mari kita diskusikan. Bu, saya cuma hanya ingin keadilan. Rumah itu sudah kami tempati selama 10 tahun. Kami bingung harus kemana jika digusur. Bu Wika, warga seperti Bu Afra tidak diberi sosialisasi, apalagi solusi. Ini bukan hanya tentang proyek, tapi soal hak dasar mereka. Kami minta pemerintah mempertimbangkan relokasi atau kompensasi yang layak. Proses ini harus transparan dan manusiawi. Kami akan meninjau kebijakan ini dan melakukan investigasi. Saya berjanji akan menyampaikan aspirasi Anda ke pihak terkait. Terima kasih, Bu. Saya cuma hanya ingin keluarga saya bisa hidup tenang, Bu. Kami akan menghubungi Anda segera setelah ada keputusan. Terima kasih atas kesabarannya. Keadilan memang sering terlambat datang, tapi jika tidak berjuang, siapa yang akan melakukannya? Kami akan terus bersuara sampai suara kami terdengar.